Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan untuk materi yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, kali ini saya akan membahas mengenai Simplex. Langsung saja ke contoh soal. Perusahaan furnitur Cannon Hill memproduksi meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 4 jam kerja dari departemen pertukangan dan 2 jam kerja dari departemen finishing. Setiap kursi membutuhkan 3 jam pengerjaan kayu dan 1 jam pengerjaan akhir. Selama minggu ini 240 jam waktu pertukangan tersedia dan 100 jam waktu penyelesaian. Setiap tabel yang dihasilkan memberikan keuntungan 70 US dollar dan setiap kursi mendapat keuntungan 50 US dollar. Berapa kursi dan meja yang harus dibuat? Nah, untuk langkah pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Maaf. Tabelnya isinya bahan, meja, kursi, dan kendala terakhir. Untuk isinya itu tukang kayu per jamnya, penyelesaian per jam, dan keuntungan per unit. Di sini ada poin-poinnya, kayak misal 4 jam membutuhkan waktu, membuat meja membutuhkan waktu 4 jam, kursi 3 jam, dan kendalanya itu 240 nih per jam. Untuk fungsinya dari P sama dengan 70 kali 1 plus 50 kali 2. Kendala tukang kayu 4 kali 1 plus 3 kali 2 kurang dari 240. Kendala penyelesaiannya 2 kali 1 plus 1 kali 2 kurang dari 100. Kondisi non negatif dari contoh soal ini X1, X2 lebih dari 0. Untuk selanjutnya langkah pertama untuk metode simplex ini untuk mengerjakan soal tersebut diubah menjadi persamaan bentuknya seperti 4 kali 1 plus 3 kali 2 plus S1 plus 0 S2 sama dengan 240. 2X1 plus X2 plus 0 S1 plus S2 sama dengan 100. P kurang 70X1 min atau kurang 50X2 kurang 0 S1 min 0 S2 sama dengan 0. Untuk catatannya, semua variabel tidak negatif. Solusi semacam ini disebut layak. Jadi ada layak dan tidak layak. Nah, untuk contoh soal seperti ini, jika kita diubah menjadi persamaannya, dia masuk ke kategori layak. Nah, untuk tabel selanjutnya, di sini kita salin untuk S1, S2, S1, S2, dan P, RHS. RHS ini kendala atau masalahnya. Tabel di atas merupakan aplikasi dari solusi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 240, S2 sama dengan 100, P sama dengan 0. Variabel Slack S1 dan S2 membentuk campuran solusi awal. Solusi awal mengasumsi bahwa semua jam yang tersedia tidak terpakai, yaitu variabel Slack mengambil kemungkinan nilai terbesar. Jadi untuk variabel Slack ini dia ngambil nilai yang paling terbesar. Nah, untuk contohnya terbesarnya berarti lebihnya 240. Untuk selanjutnya pilih kolom pivot. Tentukan variabel mana yang akan dimasukkan ke dalam campuran solusi. Pilih kolom dengan elemen paling negatif di baris fungsi tujuan. Nah, untuk tabel yang tadi kita salinkan di sini ya. Nah, untuk persamaannya semuanya sama. Pilih baris pivot untuk variabel mana yang akan diganti dalam campuran solusi. Nah, di sini kita ganti di sini. Bagilah elemen terakhir di setiap baris dengan elemen yang sesuai di kolom pivot. Baris pivot adalah baris yang dengan hasil non negatif terkecil. X1, X2, S1, S2, P, R, HS. 4, 3, 1, 0, 0, 240.
2101 sama dengan 100 minus 70 minus 50 0010. Nah, di sini penjelasannya 240 per 4 dan 100 per 2 sama dengan 50, yang di atasnya sama dengan 60. Nah, kalau di sini kan tidak mungkin kalau misal 0 per minus 70. Jadi nggak ditulis di sini ya. Nah, setelah itu X1, X2, S1, S2, PRHS. Untuk R2-nya ini dibagi 2. Untuk R2 jadi gini. X1, X2, S1, S2, P, PRHS. 011 minus 2, 040. 1,5, 0,5, 0,50, 0 minus 15, 0,35, 1, 3.500. Minus 4, R2 plus R1, 70, titik R2 plus R3. Sekarang untuk langkah selanjutnya, kita ulangi langkah-langkahnya sampai kita tidak memiliki elemen negatif di baris terakhir. Nah, jadi kan ini kan masih ada yang minus ya. Nah, jadi kita ulangin sampai ketemu hasilnya plus, tidak ada minus. X1, X2, S1, S2, P, R, HS. Di sini yang diganti berarti minus 70 dan minus 50 ya. Ini minus 50 nya masih tersisa minus 15. Ininya sudah menjadi 0 dari minus 70. Nah, untuk selanjutnya ini X1, X2, S1, S2, P, RHS. Nah, di sini minusnya pindah ke atas. Di sini sudah tidak ada. Karena baris terakhir tidak berisi bilangan negatif, solusi ini memberikan nilai maksimum P. Nah, karena di sini sudah tidak ada bilangan negatif, maka nilai maksimumnya adalah P. Selanjutnya hasilnya. Untuk hasilnya, tabel simplex ini mewakili solusi optimal. Untuk masalah LP dapat diartikan sebagai X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 40, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan keuntungan P sama dengan 4.100 US dollar. Contoh praktiknya, maksimum P sama dengan 3X plus 4Y. Subjeknya dari ini X plus Y kurang dari 4, 2X plus Y kurang dari 5, X lebih dari 0 atau kosong, Y lebih dari 0 atau kosong. Untuk maksimum P-nya sendiri 3 kali 1 plus 5X2. Subjeknya X1 kurang dari 4, 2X2 kurang dari 12, 3X1 plus 2X2 kurang dari 18, X1 lebih dari kosong, X2 lebih dari kosong. Nah, ketika Anda memecahkan masalah simplex dan menentukan bahwa variabel X bernilai positif, pada dasarnya itu karena ketika salah satu variabel X mengambil nilai positif, itu berarti bahwa dalam memaksimalkan fungsi tujuan ini kami tetap di bawah salah satu kendala kami. Misalnya jika U adalah variabel X yang sesuai dengan batasan jam kerja yang digunakan nilai U adalah 12 dalam kondisi optimal kami, itu berarti kami memiliki 12 jam kerja tersisa yang tersedia. Berarti sesuai nilai U ya. Nah, selanjutnya jika baris terakhir di sebelah kiri dari garis vertikal dalam tabel simplex hanya berisi semua 0, dalam artian semuanya itu 0 di baris vertikalnya itu, maka ada banyak solusi yang terhingga untuk masalah pengoptimalannya. Nah, untuk pemecahan metode simplex max ini kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan di sini. Yang pertama tadi saya menjelaskan contoh soalnya dan langkah-langkah untuk penyelesaiannya sehingga ketemu solusinya dan hasilnya. Nah, demikian pemaparan yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.